Shalom semuanya. Berikut kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi pengantar ekonomi makro dengan judul Ilmu Ekonomi Makro dan Sejarahnya. Saya Natalia Ecclesia Salomons dan teman saya Erna Esther Simanjuntak. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kasual dan fungsional antara variabel-variabel agregatif atau keseluruhan. Contohnya yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Sejarah ekonomi makro. The Great Depression. Masa periodenya adalah 1929 sampai 1933. Adanya kemerosotan ekonomi Amerika Serikat, seperempat TK menganggur, PN merosot tajam, dan runtuhnya teori ekonomi klasik. Yang kedua, General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini diterbitkan tahun 1936. Tokoh ahlinya adalah ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes. Yang pertama, mengkritik kelemahan ekonomi klasik, dan yang kedua, bahwa sistem pasar bebas penggunaan TK penuh tidak selalu tercipta. Diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah. Masalah-masalah ekonomi makro. 1. Masalah kemiskinan dan pemerataan. Pada akhir tahun 1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. 2. Krisis nilai tukar. Krisis mata uang yang telah mengguncang negara-negara Asia pada awal tahun 1997 akhirnya menerpa perekonomian di Indonesia. 3. Masalah utang luar negeri. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, yang relatif tetap konstan dari tahun ke tahun, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi oleh fasilitas lindung nilai, sehingga ketika krisis nilai tukar terjadi, dalam sekejap, nilai utang membengkak. Pada tahun 1997, jumlah utang luar negeri tercatat 63% dari PDB, dan pada tahun 1998 meningkat menjadi 152% dari PDB. 4. Masalah perbankan dan kredit macet. Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada sistem perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang, mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet, sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kelima, masalah inflasi. Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. 6. Masalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005 hingga 2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Kebijakan ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter.
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan pemerintah: 1. Meningkatkan kapasitas produksi nasional. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Memegang kendali laju inflasi. 4. Meningkatkan tingkat pendapatan nasional. 5. Menjaga perekonomian agar tetap stabil. 6. Menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. 7. Memeratakan distribusi pendapatan. Dan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian presentasi ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.